Saya 8 tahun mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Kalau seandainya Tuhan mau, tapi dia tidak mau. Kalau seandainya Tuhan mau, kamu dijadikannya satu umat. Yang lapor itu orang Kristen. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut. Ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami. Tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan. Kata Kristen. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Kesombongannya luntur, Yahya Waloni minta maaf ke kaum Nasrani. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Ibu bapak untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Saya hanya dalam hal ini sebagai manusia normal yang hidup mendidik dalam satu lingkungan yang bersih dan orang baik, memohon maaf atas silap dan salah saya dan tidak memberikan contoh yang baik dalam menetapkan sebuah konsekuensi hukum dakwah. Indonesia merupakan negara majemuk. Berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, negara ini mengajarkan untuk menerima dan menghargai perbedaan sesama warga negara, baik itu ras, suku, budaya, dan agama. Siapa yang menabur kebencian maka akan memanen hasilnya, seperti penceramah viral Yahya Waloni yang katanya mu'alaf tapi sudah berani ceramah dari panggung ke panggung hanya untuk menjelekkan agamanya terdahulu, yaitu Kristen. Padahal dalam Islam sendiri tidak pernah mengajarkan untuk saling menghina atau menjelekkan agama orang lain. Bahkan Nabi Muhammad saja menghargai umat Nasrani hingga membuat surat jaminan yang dikenal dengan Surat Jaminan Muhammad, di mana dokumen ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad secara pribadi melalui perjanjian ini memberikan hak-hak dan kemudahan bagi semua orang Kristen, jauh dan dekat. Memuat sejumlah butir topik perlindungan orang-orang Kristen yang hidup dalam kekuasaan Islam, sebagaimana para peziarah dalam perjalanan ke biara-biara, kebebasan beragama, kebebasan berpergian, dan kebebasan menentukan para hakim dan memelihara hak milik mereka, bebas dari wajib militer dan pajak, serta hak untuk dilindungi dalam perperangan. Ulama besar seperti Quraisy Shihab juga pernah menyinggung perjanjian ini yang disebut dengan Perjanjian Najron. Dalam wawancaranya bersama dengan almarhum Glenn Fredly, Quraisy Shihab menjelaskan isi perjanjian itu. Abi Quraisy Shihab mengatakan kalau seandainya Tuhan mau, dia bisa menciptakan seluruh manusia menjadi satu umat saja. Tetapi Tuhan ingin keragaman. Abi Quraisy selalu mencontohkan teladan Nabi tentang toleransi. Di zaman Nabi Muhammad, beliau bahkan sempat membuat perjanjian dengan kaum Nasrani Najran. Salah satu poinnya yakni apabila seorang wanita Nasrani menjadi istri seorang Muslim, maka sang suami harus menerima baik keinginan-keinginan istrinya untuk menetap dalam agamanya dan mengikuti pemimpin agamanya serta melaksanakan tuntutan kepercayaannya. Perjanjian ini menunjukkan betapa tingginya sikap toleransi Nabi Muhammad. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang tapi pemberian. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah,
maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agama. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Lalu, seorang mu'alaf seperti Yahya Waloni mencederai perjanjian itu dengan sering menghina dan menjelekan agama terdahulunya. Sungguh, cetek ilmu itu sangat membahayakan. Mu'alaf sombong ini lantas ditangkap polisi atas dugaan penistaan agama, dan ia terjatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit Polri. Namun rupanya hidayah diberikan Allah untuk Yahya Waloni. Bangkit dari sakit, ia sadar atas segala kesalahannya, dan dengan rendah hati ia meminta maaf kepada kaum Nasrani dan Kristen yang pernah dihinanya. Diberitakan, tersangka kasus penodaan agama Yahya Waloni meminta maaf kepada kaum Nasrani. Yahya Waloni mengaku menyesal karena merasa apa yang dilakukannya melanggar etika dalam berdakwah. Awalnya, Yahya Waloni menyampaikan mencabut surat kuasanya kepada pengacaranya dan mencabut gugatan pra-peradilannya. Kemudian Yahya Waloni memberikan pernyataan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jaksel, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Senin 27 September. Ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa masalah saya ini bukan masalah berat. Masalah saya ini adalah masalah etika, kesantunan, dan moralitas. Saya kira terkait dengan apa yang sudah kita lalui, mengenai hukum pelaksanaan daripada sidang pra-peradilan itu tidak mungkin saya lakukan dan sudah disahkan, kata Yahya. Hal yang bisa sampaikan bahwa masalah saya ini masalah ini kesantunan moralitas. Saya kira terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di pelaksanaan dan operasi dan peradilan itu tidak mungkin saya lakukan karena sudah disahkan. Kemudian Yahya mengaku sebagai manusia yang dididik di suatu lingkungan yang beretika dan bermoral baik, ia menyampaikan ingin meminta maaf dan siap menerima konsekuensi dakwah yang telah melampaui batasan etika. Ia mengaku menyesal telah menyampaikan pernyataan dalam video yang telah viral itu. Saya dalam hal ini sebagai manusia normal yang hidup dididik dalam satu lingkungan yang beretika dan bermoral baik, memohon maaf atas hilaf dan salah saya yang tidak memberikan contoh yang baik dalam menetapkan sebuah konsekuensi komitmen dakwah, sehingga telah melampaui batasan-batasan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kata Yahya. Dan ini yang sangat saya sesali setelah melihat video itu rasanya tidak sesuai dengan apa yang saya tekuni selama ini sebagai seorang pendakwah. Nabi mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan akhlakul karimah, imbuhnya. Saya dalam hal ini sebagai manusia normal yang hidup dididik dalam satu lingkungan yang beretika dan bermoral baik, memohon maaf atas hilaf dan salah saya dan tidak memberikan contoh yang baik dalam menetapkan sebuah konsekuensi komitmen dakwah sehingga telah melampaui batasan-batasan kita dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan ini yang saya sangat sesali setelah melihat video itu. Rasa saya tidak sesuai dengan apa yang saya tekuni selama ini sebagai seorang pendakwah, selalu mengedepankan akhlakul karimah. Lebih lanjut, Yahya mengaku masalah hukumnya tidak perlu ada mekanisme pra-peradilan. Ia juga mengaku tidak dipengaruhi atau ditekan siapapun. Ia berharap dapat menjadi pendakwah yang memberi teladan. Tapi sebelumnya, di hadapan halayak, di hadapan wartawan, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudara sebangsa setanah air kaum Nasrani, ucap Yahya. Mudah-mudahan di kemudian hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada saya hikmah lebih baik untuk menjadi seorang pendakwah yang menjadi tauladan. Jadi kejayaan NKRI, seluruh putra-putri bangsa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua, kata Yahya. Masalah saya ini perlu ada peradilan. Tidak dipengaruhi siapapun, saya manusia bisa berpikir dan bisa memahami persoalan saya ini dan saya hadapi dengan cara saya bergerak. Yahya Waloni juga mengaku akan menghadapi permasalahan hukumnya dengan kesabaran. Terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh Yang Mulia dan kami akan hadapi ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pra-Peradilan PN Jaksel mengabulkan pencabutan gugatan pra-peradilan Yahya Waloni. Yahya Waloni juga telah mencabut surat kuasa terhadap pengacaranya. Menanggapi hal ini, Hakim Tunggal PN Jaksel Andri Widyolaksono mengatakan bahwa agenda persidangan tersebut bukan pemeriksaan materi. Meski demikian, ia menilai permohonan maaf yang disampaikan Yahya merupakan haknya.
Itu adalah hak saudara untuk menyampaikan karena kebetulan di sini juga hadir banyak orang, kata Andri. Yahya diketahui melontarkan pernyataan yang diduga menistakan agama lain dan salah satunya ceramahnya. Dalam ceramah yang direkam dan diunggah ke YouTube itu, Yahya menyebut kitab Injil palsu dan fiktif. Ia lantas dilaporkan oleh masyarakat cinta pluralisme pada Selasa 27 April 2021 dengan register nomor LP-B-0227-4-4-2021-Bareskrim dan ditetapkan sebagai tersangka. Selang beberapa waktu, mantan kuasa hukum Yahya, Abdullah Al-Katiri mengajukan pra-peradilan atas kasus Yahya P.N. Jaksel. Ternyata, gugatan itu diajukan tanpa sepengetahuan Yahya. Pendakwa itu lantas menulis surat yang menyatakan bahwa pra-peradilan dan kuasa yang ia berikan pada Abdullah dicabut. Hakim Tunggal P.N. Jaksel lantas menanyakan keputusan ini kepada Yahya hingga beberapa kali dalam persidangan. Saya tanyakan sekali lagi, Saudara Yahya Waloni tegaskan saja, apakah saudara tetap ingin melanjutkan pra-peradilan ini? Ataukah saudara akan tetap menggunakan kuasa hukum yang hadir sekarang ini? Tanya Andri. Tidak, Yang Mulia, saya membatalkan, kata Yahya. Andri kemudian mengabulkan permohonan pencabutan pra-peradilan ini sebab Yahya tidak mengizinkan kasusnya dibawa ke pra-peradilan. Dengan sendirinya, permohonan untuk pencabutan dimaksud patut untuk dikabulkan, kata Andri. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.